Selamat pagi dan apa kabar Bapak pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar RNI Sulsel edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Sepasang kekasih tertangkap mesum di pelataran masjid. Tempat wisata kolam permandian di Desa Pucak terbakar. Satu pasangan bakal calon wali kota Palopo dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar RNI Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sepasang kekasih jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan tengah berbuat mesum di pelataran Masjid Agung Palopo. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keduanya untuk diamankan ke Mapores Palopo. AM 25 tahun dan SR 25 tahun. Pasangan kekasih yang tengah berbuat mesum di pelataran masjid kepergok hingga menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung keduanya berhasil selamat setelah sejumlah warga lainnya berhasil melerai warga yang tersulut emosi. Perbuatan memalukan kedua pasangan ini terungkap setelah pengurus masjid hendak menutup pagar. Namun ia curiga dengan adanya sebuah mobil terparkir dalam kondisi gelap dan sesekali bergoyang. Saat kepergok, pasangan ini langsung melarikan diri. Warga secara spontan langsung mengejar keduanya hingga akhirnya tertangkap. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan keduanya dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk dimintai keterangan. Ada mobil di dalam tempat parkiran WC perempuan. Mau senter itu perempuan, tak buka celananya, setengah begini. Oh, berarti di dalam area masjid atau di area dalam masjid parkiran, parkiran masjid halaman dalam parkiran. Saya dapat langsung, saya buru itu lari dia. Saya bilang, ada orang mesum. Saya buru sampai keliling itu jembatan lewat sini. Didapat di sini didapat. Kedua remaja tersebut sudah diamankan oleh warga, yang mana mereka diduga melakukan mesum di pelataran masjid di atas mobil. Setelah itu kami bawa ke Polres untuk diproses. upaya saat ini dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Untuk sementara kami meminta keterangan beberapa saksi untuk bisa apakah nanti diproses oleh hukum apakah ada. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan, termasuk akan memanggil orang tua masing-masing dari kedua pasangan tersebut. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rumak iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah tempat wisata kolam permandian di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros terbakar. Besarnya kobaran api membuat rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin wisata ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari rekaman video amatir, terlihat kobaran api melalap seluruh bangunan rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin makanan di kawasan wisata permandian kolam renang di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Besarnya kobaran api membuat warga yang panik berupaya menyelamatkan sebagian harta benda. Namun sebagian warga lainnya juga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Selain itu, banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang hingga api sulit untuk dipadamkan. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari kantor Kecamatan Tanra Lili pun dikerahkan untuk berjibaku memadamkan api. Bahkan petugas juga sempat kesulitan air di musim kemarau, sehingga petugas terpaksa menggunakan kolam renang sebagai sumber air untuk memadamkan api.
Namun api bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas serta warga berjibaku memadamkan api. Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik pada salah satu ruangan di lantai 2. Kemudian api membesar hingga menghanguskan satu rumah berlantai 2. Oh, tapi kalau dugaannya sendiri apa ini, Pak? Dugaan ini dari listrik ini. Oh. Posisi api awal dari mana awalnya? Dari Pak? depan sini. Di atas loteng atau di mana? Di atas ya. Di atas ya, Pak. Oh. Tapi tadi besar apinya ya, Pak? Besar ya. Besar ya, Pak. Oh. Tapi nggak ada korban atau gimana tadi, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada korban ya. Berapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan tadi, Pak? 1 unit dari sektor Tandalidi, Kecamatan Tandalidi. Tapi sekarang proses apa sekarang ini masih Proses pendinginan. proses dinginan ya, Pak? Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, pihak kepolisian sektor Tompo Bulu masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah berlantai 2 yang digunakan sebagai kantin. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, organisasi Relawan Jokowi atau Projo Sulawesi Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad di Pilgub Sulsel 2024. Atas dukungan ini, 1000 posko Projo Sulsel saat memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin kembali diaktifkan guna memenangkan pasangan Dhani Azhar. Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024, organisasi relawan Jokowi Projo Sulawesi Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pemasangan jaket dan rekomendasi yang diserahkan langsung kepada Muhammad Ramdan Pomanto di posko Projo Sulsel, Jalan Serigala, Kota Makassar. Dhani Pomanto, sapaan akrab Wali Kota Makassar tersebut, menegaskan bergabungnya Projo tentunya menambah kekuatan jelang kontestasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dukungan Projo diharapkan akan berdampak positif dalam memenangkan pertarungan di Pilgub Sulsel 2024. Tentunya kita selalu ingin berhitung menang, tapi ideologi perjuangan kami adalah ideologi rakyat. Jadi kekuatan-kekuatan kami adalah kekuatan partai plus kekuatan rakyat. Karena memang basic kami itu rakyat. Nah, sehingga Projo itu intinya adalah perjuangan rakyat untuk Pak Jokowi. Prabowo Mania itu perjuangan rakyat untuk Pak Prabowo. Kawal Gibran sama juga seperti itu. Ini kan 3 organisasi ormas-ormas yang barusan saja berjuang itu gabung sama kami. Termasuk gabung dengan partai-partai. Walaupun dulu pernah bertentangan, tapi di perjuangan pilkada itu semua cair. Ya, yang tidak lagi bertentangan, bahkan koalisi-koalisi itu koalisi-koalisi yang sebelumnya belah itu bersatu semua. Nah, maka dengan itu dukungan Projo sangatlah berdampak positif, terutama semangat dari berbagai pihak. Nah, dan saya alhamdulillah bisa membuktikan bahwa dia itu memang baik untuk semua. Sementara itu, Ketua Projo Sulsel Herwin Niniala menyampaikan alasan Projo memberikan dukungan kepada pasangan dengan tagline Dia Ini. Karena selama 10 tahun Dhani Pomanto adalah Dewan Penasehat Projo Sulsel. Bahkan Wali Kota Makassar itu juga mendukung sebuah program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bukan hanya itu, Dhani Azhar juga dinilai paling mampu mensukseskan program Presiden terpilih Prabowo Gibran. Kami sudah tahu cara menang ya, 2 kali Pak Jokowi, 1 kali Pak Prabowo. Jadi sudah 3 kali kita mengalami bagaimana situasi di lapangan. 24 kabupaten kota, kita sudah paham karakter-karakternya. Kemudian kedua, posko 1000 posko yang kemarin Pilpres itu kami tetap pertahankan. Tinggal bagaimana nanti kita bergerak, 1000 posko itu akan kembali aktif dan memenangkan Dhani Pomanto. Insya Allah beliau akan meraih kemenangan terbesar. Insya Allah. Dalam Pilpres kemarin, Projo Sulsel membentuk 1000 posko guna memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Menyambut Pilgub Sulsel, 1000 posko tersebut kembali akan diaktifkan guna all out memenangkan pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mengatasi masalah kekurangan air bersih, tim Indinawa menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Penyaluran dilaksanakan di Kelurahan Rapo Kaling, Kecamatan Talo. Tim Inimedia yang merupakan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Ramdan Pomanto dan bakal calon Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali mendistribusikan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar, Kelurahan Rapokali, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Program penyaluran air bersih ini sangat membantu warga dalam memenuhi keperluan air bersih untuk sehari-hari, khususnya Kelurahan Rapokali yang sudah hampir 1 bulan tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat sangat salut dengan adanya program ini, mengingat sekarang sudah memasuki musim kemarau, di mana-mana air bersih sangat dibutuhkan. Layanan air bersih ini akan terus dilakukan secara merata di Kota Makassar. Tim Indinawa akan siap sedia mendistribusikan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih. Layanan air bersih ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka berharap layanan ini bisa terus dilaksanakan, sehingga kebutuhan air bersih untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Saya sangat salut dengan Ibu Indira dengan adanya bantuan air bersihnya, karena di sini warga sangat butuh air bersih karena sudah ada 1 bulan tidak mengalir airnya. Jadi kurang lebih sudah ada 1 bulan ya Bu? Iya. Jadi selama 1 bulan itu Bu, warga mendapatkan air di mana saja Ibu? Pergi beli di luar. Oh di luar, oh Iya. jadi dibeli ya Bu? Iya. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Inimedia atas layanan air bersih yang diberikan. Semoga kedepannya Muhammad Ramdan Pomanto dan Indira Yusuf Ismail bisa memimpin Kota Makassar menjadi lebih baik. Bersama Inimedia meneruskan kebaikan. Alhamdulillah sangat berterima kasih atas bantuan airnya, karena kami sangat membutuhkannya. Oh iya. Kebutuhan sehari-hari. Apakah warga di sini sangat senang mendapatkan bantuan air? Alhamdulillah senang-senang sekali, sangat-sangat senang. Untuk Ibu Indira, mudah-mudahan dia bisa jadi pemimpin yang baik nanti untuk Kota Makassar dan mengalirkan airnya ke tempat kami, khususnya wilayah Rapokali. Penyaluran air bersih ini dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang disewa. Dari Makassar, Mulyadi dan Unimbode iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul Pilkada serentak 27 November mendatang, sejumlah tokoh agama yang juga sebagai ketua organisasi kemasyarakatan menghimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan Pilgub dan Pilkada di Sulawesi Selatan berjalan aman dan damai. Pemilihan kepala daerah akan segera digelar serentak 27 November 2024. Semua berharap pesta demokrasi ini akan berjalan aman dan damai. Sejumlah tokoh agama yang juga ketua organisasi kemasyarakatan mengatakan, Pilkada serentak akan berjalan aman dan damai jika seluruh masyarakat serta penyelenggara pilkada, kandidat serta parpol menjaga kondusivitas, harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada peserta pemilu dalam hal ini, para kandidat untuk melakukan langkah-langkah penggalangan suara dengan senantiasa berpedoman kepada landasan hukum, moral, dan etika. Itu peran partai politik untuk bersama-sama kandidatnya untuk menjaga harmonisasi dan menegakkan hukum dan aturan yang dijalankan. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa bersama-sama menjaga situasi yang kondusif dalam Pilkada serentak Sulawesi Selatan tahun 2024. Menolak segala bentuk provokasi yang bisa memecah belah umat, sekaligus mendukung kepolisian untuk tegas dalam mengamankan Pilkada serentak. Saya menghimbau masyarakat Sulsel
terkhusus ex-napiter yang ada di Sulsel agar senantiasa bersama-sama menjaga jalannya Pilkada serentak dan Pilgub Sulsel 2024 dan tidak terprovokasi isu hoax yang memecah belah umat di Sulsel. Di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan sendiri, ada 2 pasangan kandidat yang akan bersaing merebut simpati rakyat. Mereka adalah putra dan putri terbaik di Sulawesi Selatan. Masyarakat tentu akan cerdas memilih pemimpin yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan 5 tahun mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Seorang kakak tega menebas kepala adik kandungnya akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang remaja berusia 12 tahun tewas tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke sungai saat mencuci karpet bersama 4 rekannya di Desa Pucak, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Meski sempat diberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian ini menghebohkan warga. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang remaja berusia 12 tahun yang tenggelam di sungai Dusun Butu Lotong, Kecamatan Pucak, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Korban yang ditemukan tenggelam dengan kondisi tidak sadarkan diri setelah selama 30 menit proses pencarian dengan menyelam ke dasar air. Meski sempat diberikan pertolongan pertama oleh warga, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Diketahui korban bernama Zainal berusia 12 tahun, warga asal Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Jenazah korban kemudian ditandu oleh petugas kepolisian sektor Tandralili bersama Babinsa dan warga setempat dengan berjalan kaki sejauh 200 meter untuk dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil ambulans. Sebelumnya korban bersama 4 rekannya tengah mencuci karpet pengganti di sebuah sungai. Namun naasnya korban terpeleset dan terjatuh di sungai sedalam 2 meter. Lantaran tidak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam. Rekan korban yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian meminta pertolongan kepada warga setempat, hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah sejumlah warga berenang dan menyelam ke dasar sungai. Karpet menggunakan bambu, terus mungkin terpeleset, ya. akhirnya jatuh, baru yang ditemani semua ini tidak ada yang tahu berenang. Termasuk korban ya, Pak? Termasuk korban ya. Berapa lama Pak korban akhirnya bisa Sekitar 30 menit karena korban sempat minta tolong. Cuma ini teman-temannya tidak ada yang tahu berenang. Usai dibawa ke rumah duka, jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kasus ini masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo secara resmi mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Dari keempat pasangan calon, 1 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasangan Trisal Ahmad Syarifuddin Faud dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. Trisal dinyatakan tidak memenuhi syarat karena diduga menggunakan ijazah SMA paket C sebagai salah satu syarat pencalonan dirinya.
Pasca ditetapkan tidak memenuhi syarat, tim dari Trisal Ahmad akan kembali melakukan komunikasi lanjutan ke KPU Palopo, termasuk meminta alasan penetapan TMS terhadap pasangan tersebut. Pihaknya mengaku heran dengan keputusan KPU Palopo yang menyoalkan ijazah paket C milik Trisal. Padahal Trisal disebut sebagai alumni diploma dari Universitas Norwegia. Pasangan Trisal Ahmad diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat dan didukung Partai PKB. Dari 4 pasangan bakal calon yang mendaftar, 3 pasang dinyatakan memenuhi syarat atau MS, dan hanya 1 pasangan yang dinyatakan TMS. Pak, jika nantinya Pak Trisal tidak memenuhi syarat keputusan selanjutnya, apakah sudah ada persiapan yang lain Pak calon? Intinya persiapan kita, opsi-opsinya kita akan lakukan seluruh ketentuan peraturan perundangan. Ya kan mediasi, kemudian adjudikasi, bisa juga nanti pengadilan tun. Ya. Tapi saya tidak mau berspekulasi, saya sekarang fokus untuk tahapan mediasi. Saat ini KPU Kota Palopo Sulsel belum memberikan keterangan resmi karena seluruh komisioner saat ini tengah dalam perjalanan dinas di luar kota. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, menjawab tantangan digitalisasi, para mubalik memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencari ustadz melalui platform digital imim.id. Terobosan Yayasan IMIM ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, karena menjaga generasi bangsa dari kerusakan moral. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri peluncuran platform digital yang menjadi terobosan Dewan Pengurus Pusat IMIM menyikapi kemajuan teknologi. Dani Pomanto dalam sambutannya mengatakan terobosan yang luar biasa ini sejalan dengan visi misinya sebagai Wali Kota Makassar yang menjadikan Kota Makassar kota dunia yang sombere dan smart city. Dan hingga saat ini masuk pada posisi 115 di dunia Smart City Index. Terobosan ini melengkapi rintisan Dani Pomanto menjadikan Kota Makassar kota yang cerdas. Dani mengatakan IMIM ID undang Ustadz cari masjid menjadi konsep untuk menghadapi tantangan zaman di era digital yang mengkhawatirkan, rusak moral dan menyandra generasi muda. Biasa sekali ya, sebuah terobosan dari pemikiran-pemikiran yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan platform yang akan hadir ini, sebuah platform di mana orang memudahkan mencari ustaz. Nah, dalam rangkaian itulah platform ini hadir untuk mendekatkan para mubalik dan mubalikah ke masyarakat secara digital. IMIM meluncurkan platform digital layanan dakwah undang Ustadz Cari Masjid sebagai satu platform yang memudahkan masyarakat untuk memilih dan memilah ustadz yang sesuai dengan kriteria dan keinginannya. Karena platform ini bukan hanya terbatas bagi ustadz, ustazah, naungan binaan DPP IMIM, namun diharapkan akan menjadi naungan seluruh mubalik lihat dari latar belakang manapun. Wali Kota Makassar Dani Pomanto rencananya akan bekerja sama dengan IMIM untuk menggunakan server agar platform tersebut dapat berjalan lebih maksimal dengan kapasitas server yang lebih besar. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diramaikan dengan tradisi lomba hias bakul yang berisi kak-dominya dan telur hias. Bentuk bakulnya pun beragam. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya untuk Anda. Peringatan Maulid Nabi SAW merupakan salah satu tradisi dalam Islam. Uniknya, tradisi maulid yang dilaksanakan umat muslim di Indonesia sangat beragam. Salah satunya seperti tradisi Maudo Lompoa Universitas Muslim Indonesia di Masjid Umar bin Khattab yang diramaikan dengan lomba hias kak-dominya dan telur hias. Lomba kak-dominya yang diikuti oleh seluruh fakultas ini sangat menarik perhatian para dewan juri karena bentuk bakulnya yang beragam. Ada yang menyerupai miniatur bangunan gedung Rumah Sakit Ibnu Sina, dan ada yang berbentuk bangunan masjid, berbentuk parsel perahu hingga kak-dominya berbentuk tumpeng.
Dalam tradisi Bugis Makassar, perayaan Maulid identik dengan simbol batang pohon pisang, potongan bambu, beras ketan, dan telur. Maulid dengan lomba keadominya ini untuk menjaga tradisi yang bermakna semangat meneladani Nabi Muhammad. Ya, lomba itu kan hanya memberikan motivasi supaya tradisi keadominya itu tetap semangat, ya, jangan sampai kita lupakan. Tradisi yang memang memberikan support kepada kita semua, memberikan semangat kepada kita semua untuk mengikuti atau mendekati jejak Rasulullah. Selain lomba kado minyak dan telur hias, peringatan Maulid Nabi Muhammad juga digelar doa dan zikir bersama serta ceramah hikmah Maulid. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hanya karena masalah sepele, seorang kakak tega menebas kepala adik kandungnya menggunakan sebilah parang di goa. Akibatnya korban mengalami luka berat bekas sabetan senjata tajam di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. DN, seorang adik yang menjadi korban penganiayaan oleh kakak kandungnya JR ini, langsung menjalani perawatan intensif di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka sabetan senjata tajam di kepala. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Senin dini hari 9 September 2024 di Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Usai korban cekcok dengan istrinya, JR yang kesal mendengar keributan tersebut di rumah orang tuanya langsung mengambil parang dan menebas kepala adik kandungnya. Aparat Satreskrim Polsek Palangga dan Polres Goa yang menerima laporan warga langsung meminta keterangan orang tua korban dan pelaku guna mengetahui penyebab penganiayaan. Kakak. Oh, kakaknya yang parangnya adiknya. Tapi tidak ditahu persoalannya apa. Itu saja persoalannya bertengkar sama istri ini anakku. Yang mana ini bertengkar? Ini kakaknya. Yang korban ini. Yang adiknya. Iya. Kan pergi istri, nah mungkin ya bagaimanakah? Oh, maksudnya dia cekcok dengan istrinya, terus istrinya pergi. Iya. Nah, dia mau nangis. Enggak bilang nih. Dan anak-anak beradin anak lampa tuh. Nah, telepon keluarga anak untuk mengalih. Ini di sini kejadian tamer bala na boya tene sul mereka kangar kamu aja Pak. Oh, begitu. Usai penganiayaan, polisi mendatangi TKP terjadinya penganiayaan dan mengamankan sebilah parang sebagai barang bukti. Sementara polisi hingga kini belum menangkap pelaku karena ibu korban tidak keberatan dan belum melaporkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kepada adik kandungnya. Dari Kabupaten Goa, Hukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam tetap pada salam. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.